Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai proyek EIS kami dengan judul Pengelompokan Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa berdasarkan kapasitas produksi padi dan potensi ketersediaan pangan pokok pada tahun 2025 dengan menggunakan metode DBSCAN. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Murda Syifa dengan NP Mahir 113. Saya Muhammad Ali Munakim dengan MP Mahir 017. Realisasi Asibli dengan MP Mahir 04. Baik, selanjutnya urgensi dari penelitian kami. eh, Beras itu masih menjadi pangan pokok utama masyarakat di Indonesia. Apalagi Pulau Jawa memiliki peran yang besar dalam produksi padi, tetapi kapasitas produksi antar kabupaten atau kota itu masih belum merata. Nah, pada sebagian wilayah itu menjadi sentra produksi padi, namun pada wilayah perkotaan cenderung memiliki produksi yang rendah. Dengan adanya clustering di sini membantu membaca kelompok wilayah secara lebih terstruktur. Nah, fokus pada penelitian kami di sini yaitu melihat kapasitas produksi padi dan juga potensi ketersediaan pangan pokok antar wilayah. Selanjutnya, alasan kami melakukan clustering yaitu yang pertama untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik produksi padi, kemudian untuk mengetahui wilayah dengan produksi relatif yang kuat, terbatas, dan juga yang ekstrim. Kemudian DB-scan di sini dipilih karena tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal dan pada DB-scan ini mampu mendeteksi noise. Nah, jadi pada clustering di Biscan di sini, pada data wilayah yang awal diproses oleh di Biscan lalu menghasilkan cluster dan juga noise-nya. Nah, selanjutnya sumber data yang kami gunakan di sini yaitu berasal dari Badan Pusat Statistika BPS pada tahun 2025 dengan cakupan pada Pulau Jawa yang terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur yang total secara keseluruhannya terdiri dari 119 kabupaten atau kota. Nah, tahapan analisis pada penelitian kami yaitu yang pertama kami melakukan input data, kemudian data juga analisasi hasil, dan terakhir kami melakukan interpretasi dan juga ekspor hasil. Nah, jadi pada pengecekan pertama di sini kami melakukan data cleaning dan di mana dilakukan pengecekan missing value dan juga data duplikat. Nah, disajikan pada tabel di sini bahwa tidak terdapat total missing value dan juga data duplikat. Selanjutnya, kami juga melakukan pengecekan terhadap setiap variabel yang memiliki nilai nol pada barisnya, dikarenakan di sini dibiskan sensitif terhadap karakteristik ekstrim. Nah, bisa dilihat pada tabel di sini, jumlah nilai nol pada luas panen tanaman padi, produktivitas tanaman padi, mereka produksi padi, dan juga produksi per kapita itu memiliki jumlah nilai nol. Lalu untuk jumlah penduduk tidak memiliki nilai nol. Oke, untuk selanjutnya di sini pengamatan data awal. Pada pengamatan data awal di sini, kami melakukan visualisasi box plot untuk melihat outlier yang ada pada data kami ini. Terlihat bahwa pada 5 variabel ini ada beberapa outlier. Dan data kami ini berisi 119 kota atau kabupaten. Lalu variabel awalnya itu ada 5 dan fitur yang kami gunakan untuk proses di Biscan adalah 3 variabel. Lalu untuk wilayah yang ada nilai nolnya itu ada 4 X. Nah, selanjutnya ada seleksi fitur dan korelasi. Di sini luas panen berkorelasi sangat tinggi dengan produksi padi, yaitu sebesar 0,99. Produksi padi tidak dipakai sebagai input utama agar informasi tidak berulang. Terus, untuk jumlah penduduk memiliki korelasi rendah terhadap produktivitas, sehingga tetap dipertahankan dan digunakan dalam proses analisis. Lalu selanjutnya, produksi padi dan produksi per kapita tetap digunakan untuk interpretasi klasternya. Next. Selanjutnya di sini ada pre-processing data. Di sini data asli kami gunakan transformasi dengan menggunakan log 1 dan selanjutnya dilakukan robust scaler sehingga data siap digunakan untuk proses di scan. Log 1 di sini berfungsi untuk mengurangi skewness dan aman untuk data yang bernilai nol. Lalu robust scaler di sini digunakan menggunakan median dan IGR sehingga lebih tahan terhadap outlier. Dan proses pre-processing ini mencegah variabel berskala besar seperti jumlah penduduk mendominasi perhitungan jarak. Next. Lalu selanjutnya ini penentuan parameter di Biscan. Di sini kami menggunakan k-distance plot yang menjadi acuannya. Terus grid search menguji beberapa kombinasi epsilon dan min sampelnya.
Lalu parameter yang dipilih dengan mempertimbangkan jumlah klaster, noise, dan metrik evaluasinya. Dan parameter final yang kami pilih di sini adalah epsilon sama dengan 0,85 dan min sampel sama dengan 8. Next. Lalu selanjutnya di sini ada kriteria evaluasi model. Untuk kriteria evaluasi model di sini kami menggunakan tiga matriks, yakni Silhouette, DBI, dan CHI. Di sini nilai Silhouette pada eh, parameter yang kami pilih bernilai 0,536, lalu untuk DBI bernilai 0,555, lalu untuk CHI bernilai 63,347. Silhouette score ini makin mendekati satu, maka pemisahan klasternya makin semakin baik. Lalu untuk Davis-Bouldin Index atau DBI makin kecil, maka batas antar klasternya semakin baik. Lalu untuk Kalinski-Harabas Index atau CHI, jika nilainya semakin besar, maka variasi antar klaster semakin kuat. Nilai tanpa noise tidak kami gunakan di sini dan hanya dipakai sebagai acuan utama karena noise pada di-scan bukan klaster utama. Next. Oke, selanjutnya di sini ada hasil clustering. Untuk hasil clusternya di sini untuk klaster pertama berjumlah 88, yakni sekitar 73,95%. Lalu untuk klaster kedua berjumlah 10, yakni sekitar 8,40%. Lalu noise-nya sekitar 21, yang presentasinya sekitar 17,65%. Pada hasil klaster kami ini, klaster satu menjadi kelompok mayoritas, dan klaster 2 berisi wilayah dengan pola yang berbeda dan jumlah anggota lebih sedikit, dan noise menunjukkan wilayah yang tidak memiliki kepadatan cukup untuk masuk klaster utama. Next. Selanjutnya ada peta sebaran klaster. Bisa dilihat dari visualisasi peta tersebut, mayoritas wilayah itu masuk ke klaster satu. Klaster 2 dan noise muncul itu pada sejumlah wilayah tertentu, terutama wilayah dengan karakteristik berbeda pada pola mayoritas. Next. Oke, kemudian ada visualisasi 3D untuk hasil cluster. Sumbu X itu untuk luas panen, sumbu Y produktivitas, sumbu Z jumlah penduduk, dan semuanya menggunakan log 1P. Nah, bisa dilihat cluster satu itu terlihat relatif rapat, sedangkan noise tersebar di titik ekstrim. PCA atau visualisasi 3D digunakan untuk mempermudah pengamatan hasil dan bukan untuk membentuk klasternya. Next. Lanjut ada profiling cluster. Nah, profiling bisa disajikan sebagai median karena data skewed atau outlier. Bisa dilihat dari visualisasinya bahwa klaster satu itu unggul pada luas panen, produksi padi, dan produksi per kapita. Dan klaster 2 memiliki produktivitas relatif tinggi, tetapi luas panennya kecil. Noise memiliki median luas panen dan produksi yang paling rendah. Next. Kemudian lanjut ke interpretasi dan insight. Untuk klaster satu, wilayah dengan kapasitas produksi padi relatif lebih tinggi. Luas panen dan produksi padi cenderung besar. Untuk klaster 2, wilayah dengan kapasitas produksi lebih terbatas, produktivitas cukup baik, tetapi luas panen kecil. Lalu ada noise, wilayah dengan karakteristik ekstrim atau berbeda, terutama luas panen dan produksi sangat rendah. Noise tetap dipertahankan sebagai karakter di Biscan dalam mendeteksi outlier. Dan insight utamanya, produksi padi tidak hanya ditentukan produktivitas, tetapi sangat dipengaruhi oleh luas panen. Next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang pertama, DBScan berhasil diterapkan. Metode DBScan mampu mengelompokkan kabupaten atau kota di Pulau Jawa berdasarkan luas panen, produktivitas, dan jumlah penduduk. Yang kedua, hasil membentuk dua klaster utama dan noise. Klaster 1 ada 88 wilayah, klaster 2 ada 10 wilayah, dan noise-nya ada 21 wilayah. Lalu yang ketiga, setiap klaster memiliki karakteristik berbeda. Klaster 1 menunjukkan kapasitas produksi relatif lebih tinggi, klaster 2 lebih terbatas, dan noise menunjukkan wilayah yang ekstrim. Lalu yang keempat, ada hasil dapat menjadi gambaran awal. Struktur klaster tergolong baik atau cukup layak untuk membantu analisis ketahanan pangan berbasis wilayah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.